Yo, what's up? Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Ini Balik episode lagi. sekian ya. Yang ketiga dong. Ketiga ya. Ketemu lagi. Kapan waktu dapat komentar dari Beat Lovers katanya obrolannya asik tapi tetap bermanfaat. Iya dong. Seru. Kita juga tunggu ya cerita dari teman-teman yang serupa dengan cerita-cerita yang sebelumnya kita ceritain gitu. Benar, mungkin cerita masa remaja dulu, nggak harus apa aja sih ya. nggak harus sekarang harus remaja sih gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya sekarang usianya udah 30, 40, bahkan mungkin udah lansia mau cerita masa remaja juga boleh. Boleh. Benar. Dan sore hari ini ada yang cerita lagi nih. Betul. Jadi ini cerita datangnya dari Fauzan. Kita langsung dengerin aja ceritanya kayak apa. Ini dia ceritanya dari Fauzan. Kenalin, nama aku Fauzan. Mau cerita waktu SMP dulu sempet ngalamin ngompol. Malu banget sih, soalnya kan udah SMP tapi malah ngompol. Tapi kok baunya beda gitu ya kak, nggak kayak kencing. Jadi setelah aku googling, aku cari, ternyata itu namanya mimpi basah. Sekarang sih aku udah kuliah, tapi lucu aja gitu kalau nginget momen-momen itu kayak bego-begonya kita waktu masih SMP gitu. Makasih kak. Oke, jadi gitu ya. Cerita dari Fauzan ya. Seru juga sih Iya. di usia itu. Kayaknya kita semua ngalamin nggak sih? Kamu ngalamin nggak? Aku SMP juga kayaknya. Sama kayak Fauzan, SMP juga mengalami hal yang sama kayak Fauzan nih. Kayak kaget juga sih baru bangun itu. Ini kok dibilang ngompol tapi kok beda gitu kan. Kalau biasa kita ngompol itu kan ya baunya pesing lah ya. Kalau ini kan beda gitu baunya. Dan ya sama sih, bingung juga ini apa. Kalau aku dulu nggak tahu ini apa sih namanya gitu. Takut duluan gitu. Nah, menariknya si Fauzan ini dia udah sempat googling ya. Iya, karena anak zaman sekarang mungkin ya. Benar. Jadi mungkin waktu dia remaja itu nggak terlalu jauh dari hari ini. Makanya googlingnya maksudnya sudah populer menggunakan Google ya. Karena dia cerita kan udah kuliah sekarang kalau nggak salah. Betul. Nah, jadi menarik banget apa yang ditemukan oleh Fauzan. Iya, karena dia akhirnya dia menemukan kalau itu kejadian itu namanya mimpi basah gitu. Jadi dia udah langsung di kepala langsung udah googling aja deh ini apa ya gitu ya sebelum mungkin dia keywordnya kira-kira apa Bud? Mimpi ya langsung mimpi basah gak sih? Enggak, kan dia ceritanya nggak tahu. Ngompol. Ini nebak ya. Ngompol baunya nggak pesing gitu. Nah gitu mungkin ya. Keyword aneh. Nah kita ini dulu kita kupas dulu ya Put ya. Kalau si Fauzan kan bilangnya dia ngalamin mimpi basah gitu. Nah mungkin Beat Lover belum banyak yang tahu apa itu mimpi basah. Iya, gitu. apalagi yang belum mengalami fase tersebut mungkin dengerin sore hari Iya ini benar. Karena kan kayaknya Beat Lover nggak semuanya usia remaja ya. Kayaknya masih ada yang di bawah remaja. baru meletek mungkin. Wah, iya. Masih dalam kandungan. Wah, dengerin video Bali gitu. Nah, buat Beat Lover yang belum tahu, jadi mimpi basah itu mimpi yang saat seseorang tuh mengalami seperti ngompol gitu ya, sehingga pakaiannya basah gitu, khususnya di celana ya. Nah, mimpi basah itu sebenarnya bukan mimpi orang kecemplung di kolam gitu ya, terus basah gitu atau disiram gitu ya. Tapi mimpi basah itu salah satu perubahan fisik atau penanda pada seorang anak laki-laki saat memasuki masa remaja atau masa pubertas. Oke, jadi mimpi basah ini hanya dialami oleh laki-laki. Iya, betul. Dan itu terjadi saat memasuki masa remaja. Oke, mungkin kalau minggu lalu kalau nggak salah itu tentang menstruasi itu untuk fase si perempuan ya, saat remaja. Berarti kalau laki-laki ini ditandai dengan mimpi basah ini. Betul. Berarti ini sama dong kasusnya kayak perempuan bisa maksudnya tidak akan bersamaan di usia yang sama mengalami mimpi basah ini gitu ya? Iya benar. Jadi kalau mirip dengan menstruasi itu pada remaja perempuan, mimpi basah pada remaja laki-laki. Nah usianya juga seperti itu, tidak semuanya sama antara satu remaja dengan remaja lainnya, karena kalau kita lihat secara umum
mimpi basah ini mulainya di usia 12 sampai 14 tahun. Nah, bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat gitu. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang lagi dengerin usianya di antara 12 sampai 14 tahun tapi belum mengalami mimpi basah, ya nggak apa-apa, mungkin aja belum. Atau teman-teman yang sekarang dengerin yang usianya 12 sampai 14 tahun udah mengalami mimpi basah ketika di bawah umur 12, entah itu umur 10 atau umur 11 itu ya. Nah, itu normal-normal aja, nggak ada masalah gitu. Oke, mungkin di teman sebayanya seumuran ditanya, kamu ngalamin mimpi basah ini nggak sih? Kayaknya belum deh, bisa aja gitu ya. Atau mungkin nggak diceritain Put karena Malu sama kayak si episode sebelumnya yang soal menstruasi itu, dia kan nggak tahu gitu, ketika bahkan temannya juga nggak tahu kok roknya ada bercak merahnya gitu. Nah, ini mungkin juga serupa ya si Fauzan nih, dia nggak tahu sebenarnya apa dan nggak berani juga cerita sama teman-temannya, takut malah diejek gitu. Jadi hampir sebagian besar remaja ketika mengalami masa ini itu bakalan takut untuk cerita. Benar. Karena takut ditertawakan seperti itu, atau takut teman-temannya nggak ngalamin, dia sendiri yang baru ngalamin gitu. Tapi kalau kamu sendiri waktu ngalamin pertama kali, apa yang kamu lakukan di sana? Nah, aku agak kehilangan memori ya. Waduh. Ngehang ya. Jadi aku beli flash disk dulu ya. Nah, jadi di masa itu tuh aku nggak ingat sama sekali Put. Dalam artian pertama kali tuh aku sama sekali nggak ingat kapan gitu. Tapi setauku aku ketika SMA, ketika kuliah itu udah mengalami mimpi basah gitu. Dan saat itu tuh juga aku belum tahu istilahnya mimpi basah gitu. Taunya celana tuh basah aja gitu. Dan aku sepemikiran dengan Fauzan itu kalau merasa itu adalah ngompol gitu. Oke, jadi tidak begitu inget ya. Nggak inget karena sama mungkin sekali. flash Pertama disk kalinya ya. keserang virus mungkin waktu itu ya. Mungkin ini flash disknya KW. Oke, nanti kita balik lagi bahas dari cerita Fauzan, seorang pria yang mengalami mimpi basah pertama. Ya, nanti kita balik lagi. Tetap di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Kita lagi bahas ceritanya Fauzan tadi, ketika dia mengalami pertama kali mimpi basah. Pas SMP katanya. Sekarang Fauzannya udah kuliah. Udah kuliah, gitu. Berarti udah usia 20-an kalau nggak salah ya. Mungkin ya. Kalau dia awal-awal kuliah mungkin 18 tahun. Oke, tadi kita udah bahas nih Beat Lovers mengenai apa sih itu mimpi basah gitu ya. Dan ternyata ini dialami emang oleh laki-laki yang memasuki fase remaja gitu. Usianya pun 12 sampai 14 tahun, tapi bisa sebelum 12 atau setelah 14 tahun. Betul. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya saat mimpi basah ini kan kita taunya yang laki-laki udah bangun udah basah aja gitu. Sebenarnya apa sih terjadi gitu saat mimpi basah ini? Nah, ketika mimpi basah ini sudah pasti terjadinya saat tidur ya. Iya, namanya juga mimpi ya. Namanya juga mimpi ya. Nah, pada prosesnya itu apa yang terjadi kok tiba-tiba ada cairan yang keluar gitu. Nah, jadi sebenarnya mimpi basah itu pengeluaran air mani di waktu tidur yang biasanya terjadi karena adanya peningkatan hormon testosteron atau kelebihan cairan air mani yang tidak dikeluarkan melalui hubungan seksual dan masturbasi atau lebih dikenal dengan onani gitu. Nah, mimpi basah ini terjadi karena adanya tekanan atau stimulasi pada alat kelamin oleh kasur, spray, mimpi erotis, terus kandung kemih penuh atau kenangan dari pikiran dan aktivitas seksual. Nah, pada saat tidur, laki-laki biasanya mengalami ereksi sekitar 3-5 kali. Bila saat itu mengalami stimulasi kelamin atau
mimpi erotis, maka dimungkinkan terjadinya ejakulasi saat tidur gitu. Oke, itu yang terjadi ketika mimpi basah dari seorang laki-laki ya. Tapi kan kayak kamu tadi cerita bahwa mimpi basah ini kan tidak hanya terjadi saat dia pertama kali memasuki Benar. fase remaja. Ya. Kadang banyak cerita dengar pun orang yang sudah menikah pun bisa mengalami mimpi basah. Mimpi Berarti basah, ini benar. sebenarnya mimpi basah ini bakalan terus terjadi atau gimana sih? Ya, jadi mimpi basah ini akan terus terjadi ya. Memang diawali ketika teman-teman itu memasuki fase pubertas gitu, yaitu di masa remaja. Nah, makanya kenapa terjadi mimpi basah, kenapa air mani itu keluar, karena air mani atau cairan kelamin itu kan diproduksi terus gitu. Nah, kalau tidak ada aktivitas seksual, khususnya berhubungan seksual, nah kan tidak ada proses pengeluaran air mani itu secara sengaja gitu. Nah, jadi dia akan dikeluarkan melalui mimpi basah itu. Triggernya atau pemicunya adalah itu tadi, entah itu mimpi gitu, mimpi erotis atau kenangan di tadi siangnya gitu. Misalnya Ke bawah sampai malam. gitu. Entah itu ketemu orang yang disuka gitu, atau ketemu apa ya? Melihat visual. Kalau laki-laki kan sangat visual, melihat visual yang membuat secara seksualnya itu meningkat gitu. Nah, itu bisa terbawa saat mimpi gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman nih di usia remaja tuh banyak yang bilang, oh harus dikeluarin gitu. Nah, sebenarnya nggak harus juga ya gitu, karena ada proses mimpi basah juga yang pada akhirnya akan mengeluarkan cairan sperma atau cairan kelamin jika sudah kepenuhan dalam tanda kutip gitu. Oke, karena kan banyak juga mitos di masyarakat ketika katanya nggak dikeluarin nanti penuh, nanti meledak gitu ya. katanya, ya. Tapi itu nggak benar berarti. Nah, itu nggak benar gitu. Nah, makanya juga kayak pasangan suami istri gitu misalnya, dia juga masih bisa mengalami mimpi basah gitu ya. Misalnya intensitas berhubungan seksualnya tidak terlalu sering gitu. Nah, otomatis pengeluaran cairannya itu tidak ada proses pengeluaran cairan secara sengaja gitu. Nah, itulah akan terjadi juga pada saat mimpi basah gitu. Oke. Jadi aman aja nggak akan ada ledakan yang luar biasa yang dahsyat gitu kan. Nggak akan meledak sih ya. Oke, Beat Lovers, itu bahasan tentang mimpi basah yang diceritakan sama Fauzan saat SMP pertama kali mengalaminya, dan nanti kita akan bahas segmen selanjutnya juga. Ketika mengalami mimpi basah ini, apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Karena kan apalagi pertama kali gitu kan, masa remaja ini pasti bakalan bingung apa yang harus dilakukan. Nanti kita akan bahas, tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja, masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja, masa-masanya cerita. Masih bahas cerita dari Fauzan tentang mimpi basah yang dialami ketika dia SMP. Ya, dan sekali lagi buat Beat Lovers yang mungkin punya cerita juga di masa remajanya seperti Fauzan gitu ya, boleh cerita ke Beat Radio Bali atau ke Ayubud juga boleh. Bisa di Instagram @ayubud atau @bitradio_bali, nanti tinggal di voice note juga boleh seperti itu ya. Gimana ceritanya zaman remaja seperti itu. Kalau misalnya sekarang usia udah nggak remaja lagi, boleh cerita sama zaman-zaman remajanya. Benar. Kita bahas lanjutan lagi. Ketika mengalami mimpi basah itu kan saat tidur nih. Tiba-tiba kayak Fauzan kaget nih. Waduh, kok mimpinya mimpi basahnya bukan ngompolnya beda nih gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan seorang remaja atau seorang yang mengalami mimpi basah ini? Ya, mungkin ada sebagian orang gitu ya, misal kayak saya nih, yang sebagian memorinya hilang gitu ya, udah lupa ingat ya. Jadi seringkali kalau kita mimpi tuh kita nggak ingat gitu mimpinya apa, apalagi kalau misalnya kita tidur dalam kondisi yang sangat capek. Gitu, kelelahan gitu. Jadi tidurnya akan sangat lelap sekali dan mungkin nggak sadar kita mimpi apa gitu. Tahu-tahu saat bangun celana udah basah aja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nggak perlu panik dan malu karena mimpi basah itu
wajar dan normal terjadi pada laki-laki, terutama yang sudah memasuki masa pubertas gitu. Apalagi misalnya sudah kuliah, sudah dewasa gitu, masih mimpi basah, itu juga wajar-wajar aja gitu. Sama halnya dengan perempuan yang masih tetap menstruasi sampai nanti masa menopause gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang kedua itu kalau sadar pakaiannya basah karena cairan kelamin atau sperma yang keluar saat mimpi basah, segera bersihkan alat kelamin lalu mengganti pakaian dengan yang bersih gitu. Karena di cairan sperma itu ada apa ya istilahnya ya? Ada kalau tidak segera dibersihkan dia akan mengendap dan membuat alat kelamin kita kotor gitu. Nah, itu harus segera dibersihkan gitu. Kemudian ada baiknya spray yang juga basah karena sperma juga diganti dengan yang bersih agar nyaman digunakan untuk tidur lagi gitu. Kalau misalnya spraynya juga basah gitu. Sampai banjir gitu. Sampai banjir gitu ya. Perlu ini enggak Bapak panggil tim SAR. Pak, saya kebanjiran habis mimpi basah gitu kan. Nah, itu silakan diganti ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak basah atau nggak kotor ya nggak apa-apa, asalkan masih nyaman digunakan tidur lagi gitu. Kemudian yang keempat, ketika udah mulai mimpi basah itu tandanya penis sudah mulai aktif ejakulasi. Ejakulasi itu proses keluarnya cairan kelamin, cairan sperma dari tubuh laki-laki gitu. Nah, maka belakang kepala penis harus sering dibersihkan minimal saat mandi pagi dan sore gitu. Jadi ini buat yang belum sirkumsisi atau belum sunat gitu ya, atau yang tidak sirkumsisi, tidak sunat. Nah, di belakang kepala penisnya itu harus sering dibersihkan gitu karena akan ada istilahnya tuh ada bagian yang mengendap di sana, kotoran-kotoran yang mengendap di sana dan harus dibersihkan gitu. Karena kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan bau dan juga bisa membuat infeksi saluran reproduksi gitu. Makanya di kebersihannya harus dijaga benar seperti harus dijaga, itu ya. Gitu ya. Terutama celana dalam ya, celana dalam tuh harus diganti, jangan dibolak-balik aja. Jadi yang sekarang bagian dalam terus besoknya dibalik jadi yang bagian dalam jadi bagian luar gitu ya. Jadi nggak gitu konsepnya ya. Jangan deh ya. Apalagi warna putih sampai coklat deh. Jangan deh ya. Oke, itu pembahasan seputaran mimpi basah yang diceritakan sama Fauzan yang dialami semasa SMP. Nanti kita balik lagi Beat Lovers dan di segmen terakhir tentunya di Cemara. Cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Cemara cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita di segmen terakhir membahas tentang mimpi basah. Ini cerita dari Fauzan yang sudah dikirim ya. Iya, betul. Oke, ini kan udah segmen terakhir nih, Dok, bahas tentang mimpi basah. Dan ini yang khusus untuk pria seperti itu yang mengalami mimpi basah untuk tanda bahwa udah remaja. Seperti itu. Apa yang ingin disampaikan buat Beat Lovers yang khususnya buat pria gitu tentang mimpi basah ini? Sebenarnya informasi ini nggak hanya untuk laki-laki ya, Put. Untuk perempuan juga perlu tahu informasi ini, sama seperti laki-laki juga harus tahu tentang menstruasi gitu ya. Nah, tapi karena yang mengalami ini bukan lebih banyak ya, memang yang mengalami ini adalah laki-laki, jadi teman-teman perhatikan lagi kebersihannya. Dan satu kata kunci yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman sudah masuk masa pubertas, sudah mulai mimpi basah, berarti teman-teman laki-laki ini sudah bisa menghamili gitu ya, sudah bisa membuahi sel telur gitu. Nah, itu artinya teman-teman harus berhati-hati dalam berperilaku seksual, harus bertanggung jawab dalam berperilaku seksual gitu. Oke, seperti itu Beat Lovers. Dan yang mau cerita sekali lagi bisa kemana? Bisa DM aja di Instagram @ayubut atau Instagram @beatradiobali. Udah dulu Cemara. Cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Tiada kesan tanpa cerita kamu. Cemara, cerita masa remaja.